Salam sejahtera sahabat-sahabat Go Video Go Ministry. Kita pada kali ini dalam sesi kesaksian kita mengundang Ibu Piona Situmeang. Tempat tanggal lahirnya di Rantau Perapat pada 17 Februari 1977. Menikah dengan Erikson Manurung pada 18 Juni 2004. Buah pernikahannya dikaruniai Tuhan 2 orang anak, Tom Saruli Manurung yang lahir pada bulan Juli 2005 dan Palya Boru Manurung yang lahir bulan Desember 2006. Sahabat Go Video Go Ministry, Ibu Piona Situmeang ini pernah mengalami satu penyakit yang disebut aritmia atau gangguan irama jantung. Dan kita akan mendengarkan bagaimana ibu ini berani mengambil resiko dengan percaya penuh pada imannya kepada Tuhan Yesus, sehingga dia bisa lolos dari kematian. Untuk itu kita akan tidak berlama-lama lagi, akan menanyakan lebih dalam lagi tentang soal penyakitnya ini. Selamat datang di studio Go Video Go Ministry, Ibu Piona. Shalom, selamat juga. Ya, Ibu. Ibu, Buat undangannya Pak Guru. kami mendapat kabar bahwa Ibu pernah menderita penyakit yang namanya aritmia atau gangguan irama jantung. Dan kami pernah mencoba mencek ya dari beberapa tulisan bahwa ini ternyata termasuk penyakit yang berbahaya karena bisa saja seketika orang yang menderita penyakit ini jantungnya berhenti. Nah, yang ingin kami bertanyakan, sejak kapan Ibu menderita penyakit aritmia ini? Boleh diceritakan? Boleh, tapi sebelumnya Pak Guru, saya tambahkan biodata sedikit. Saya anak dari Bapak Situmeang, Ya. Ibu saya Resmina Borunababan. Usia saya 3 bulan, Bapak saya sudah meninggalkan saya dengan mama saya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Aritmia adalah salah satu penyakit yang ada di jantung ya. Ada tepat di nadinya. Tadi kalau Bapak bertanya sejak kapan, saya sudah mengalami sakit ini sejak saya masih gadis. Waktu itu saya berusia kurang lebih sekitar 22 tahun. Saya menyadari ada penyakit itu. Oh gitu. Ya. Jadi sejak mulai masa gadis Ibu sudah menderita penyakit ini ya? Betul. Apakah penyakit ini merupakan penyakit keturunan atau tidak? Bagaimana sebetulnya penyakit ini? Di keluarga kami tidak ada yang sakit. Ya. Misalnya keluarga dari pihak bapak lah ya, tidak ada yang sakit. Tapi yang ada malah kalau asma ada, tapi kalau aritmia belum. Aritmia belum ya. Mungkin kami juga perlu lebih dalam mengetahui apa gejalanya yang Ibu rasakan ketika penyakit ini datang menyerang ke tubuh Ibu? Apa gejalanya? Gejalanya tiba-tiba kita lemas. Tiba-tiba lemas, oke. Saya sih bilangnya bukan lemas ya Pak, tapi kepada lebih daripada lemah. Saat kita misalnya, yang sering kambuh itu ketika saat sedang bernyanyi. Selesai bernyanyi, maaf, itu tiba-tiba sayanya itu berasa tubuh saya itu langsung lemah. Atau saat saya sedang duduk, jarang sekali ketika saya berjalan, saya mau jatuh atau apa, belum pernah. Yang saya alami adalah, saya coba runut ke belakang, mengalami pingsan itu saat sedang bernyanyi. Misalnya kita bernyanyi, bagi Tuhan. Kita lagi narik tuh, tiba-tiba kita tidak ada tenaga untuk mengeluarkan itu, lalu kita duduk lemah sendiri, seperti itu.
apakah pernah terjadi pada saat misalnya aktivitas olahraga atau apa selain bernyanyi tadi? Bisa, kalau misalnya berjalan, saya menanjak sedikit, misalnya itu hanya sedikit saja tanjakan jalan, itu saya berasa langsung lelah sekali. Makanya ketika saya berjalan berasa lelah, saya pasti lihat jalan itu miring pasti. Padahal hanya sedikit beberapa derajat saja itu bisa berasa ke. Oh, bisa seperti itu ya. Iya. Lalu setelah ibu tahu bahwa ibu mengidap penyakit ini, kemana ibu pergi untuk terapinya atau pengobatannya? Apa yang ibu lakukan untuk itu? Ya, waktu masih gadis sih belum terlalu, karena tidak terlalu fatal ya. Karena pingsan sebentar, 7 menit kemudian sadar lagi. Perlu juga sahabat ministry ya, go ministry mengetahui bahwa yang saya maksud dengan pingsan itu, saya bukan pingsan tidak sadar, saya pingsan tapi saya sadar, hanya melemah aja seluruh tubuh. Tapi pikiran saya sadar, saya mengetahui saya pingsan, saya lemah, saya mengetahui situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi bukan sama sekali saya pingsan, kan biasanya kita sebut pingsan itu ketika kita Tidak bangun sadar sama tanya, sekali ya? Ya. Saya tidak tahu apa-apa gitu. Tidak, saya mengetahui apa yang terjadi, cuman saya tidak punya tenaga sedikit pun, bahkan untuk membuka mulut atau mengangkat tangan, tidak punya tenaga untuk itu. Oke. Ya, jadi karena saat itu ketika pingsan berapa menit kemudian sehat, kuat, jadi saya mengabaikan saja, Pak. Lalu tiba saatnya tahun 2023 di bulan Oktober kalau tidak salah, 19 Oktober saya ada di gereja. Ketika itu saya bersalaman lalu duduk, kondisi tubuh saya lemah dan bahkan sampai stroke. Kami mendengar bahwa di dalam tubuh ibu dipasang pacemaker. Itu untuk tujuan apa sih dipasang itu? Iya, seharusnya sebelum saya mengalami serangan lah, saya bisa sebut tadi ya, serangan stroke itu, memang sebelumnya saya sudah pernah periksa ke rumah sakit. Oh, ibu tadi bilang pernah kena stroke? Iya betul. Jadi saya sudah kena stroke waktu itu, yang waktu serangan 19 Oktober. Saya kena serangan stroke, separuh tubuh saya ini sudah tidak bisa digerakkan, mulut saya sudah ke atas. Itu sebabnya saya dibawa berobat ke rumah sakit PON. Oke, yang ada di Cililitan itu ya? Betul. Ya. Tapi sebelum ke sana, Pak, sebetulnya saya sudah melakukan pemeriksaan ke 5 rumah sakit. 5 rumah sakit? Betul, karena waktu itu di tahun 2023, sejak bulan Februari, tubuh saya sudah sering melemah. Bahkan, mohon maaf, kalau tubuh saya dipegang saja sedikit, itu sudah seperti kayak digebuk. Biasanya kan kalau digebuk atau kena pukul baru memar ya rasanya ya. Jadi tubuh saya tidak. Kita mohon maaf ya, bagian belakang sini kalau hanya dioles saja begini pakai minyak kayu putih, itu tubuh saya sudah seperti biru. Memar. Jadi seperti habis dipukul orang, padahal hanya dioleskan saja seperti itu. Jadi memang pada saat itu saya sudah lemah. Saya bisa 20 hari tidak bisa melakukan apa-apa, bed rest saja di tempat tidur. Nanti setelah hari berikutnya bisa sehat lagi, saya kerja lagi, balik lagi seperti itu terus. Akhirnya saya periksa ke rumah sakit. Dari rumah sakit satu ke rumah sakit berikutnya, sampai ada 5 rumah sakit, dan 5 dokter sepakat sama pernyataan mereka, saya aritmia, harus dipasang pacemaker, alat picu jantung. Kalau saya menyebutnya sebagai orang awam, baterai jantung, Pak. Baterai jantung. Kenapa itu harus dipasang? Karena detak nadi yang normalnya detak nadi kita kan 60 sampai 100 dalam 1 menit. Sementara detak nadi saya waktu itu hanya di 58. Sebetulnya 58 itu belum terlalu masalah. Yang jadi persoalan adalah ada saatnya detak nadi jantung saya tidak berdetak di kisaran sampai 7 detik. Normalnya 3 detik saja. Biasanya katanya dalam setiap manusia ada saat nadi kita itu harusnya kan tak, tak, tak. Ada aja orang yang hanya misalnya tak. Hitungan ketiga dia tidak berdetik, tapi keempat dia berdetak. Nah, setelah dicek, dilakukan
di EKG ya, di EKG itu ada fase di mana 7 detik tidak berdetak. Sehingga itulah dokter sepakat atas analisa mereka, saya harus dipasang pacemaker. Itu berarti kalau sampai 7 detik tidak berdetak, kalau diperpanjang lagi berapa detik lagi, sebetulnya kematian itu ya? Betul, paling sebetulnya di 7 detik juga sudah harus mati harusnya. Oh gitu. Menurut dokter itu, karena berbahaya. Karena 7 detik kan darah kita harus mengalir, tentu jadi ada penyumbatan di mana-mana. Kalau sering terjadi dalam 1 jam, misalnya di menit pertama, di menit keempat, di menit ke-7, kalau di total kan bisa terjadi penyumbatan di mana-mana. Dan itulah sebabnya saya sampai stroke. Karena terjadi ada penyumbatannya. Ya. Lalu saat kritis mana yang pernah Ibu alami sepanjang Ibu mengidap penyakit ini? Ya, saat yang waktu ketika saya stroke itulah Pak. Jadi itulah awal dari semua saya mengalami kekelaman lah ya, sampai jatuh dalam arti bisa sampai seperti itu ya. Gini, saya ceritakan sedikit ya Pak. Ketika saya di rumah sakit PON, dokter menyarankan karena dicek ya, nadi saya di EKG, dokter yang di rumah sakit PON kaget karena di menit pertama detaknya 30, di menit kedua kok bisa sampai 150, itu kan lonjakannya kurang cukup lebih tinggi, berarti 150 ke 30 berarti 120 langsung lonjakannya. Sehingga dokter yang di rumah sakit PON menyarankan harus ikuti apa yang disarankan oleh pihak rumah sakit, pihak dokter jantung. Pulang dari rumah sakit PON, saya pulang dari sana saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain Pak, karena itu detakan nadinya itu udah amburadul. Kadang di 30, di 40, 150, seperti itu dia nggak teratur. Karena emang saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Dibawalah ke rumah sakit yang ada di Bekasi, dipasanglah pacemaker. Setelah dipasang, ternyata saya malah pakai kursi roda. Setelah dipasang? Setelah dipasang. Sama sekali saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk berbicara pun saya tidak sanggup. Ya, harus tarik napas seperti itu. Jadi waktu pacemaker dipasang di tubuh Ibu, bagaimana ininya? Apakah detak jantung Ibu tambah kencang atau normal atau bagaimana itu? Setelah itu kan alat pacu jantung kan? Betul. Itu ada 2 ya. Mohon maaf, ada kabelnya ada 2, 1, 2 dibuat kabelnya di sini, dipasang di sebelah sini, di operasinya dipasang di sini seperti bentuk jam ya. Dia betul-betul kalau kita punya jam tangan dia berbentuk tapi agak kotak seperti itu. Tentu kan sudah diatur tuh Pak sama dokter. Oh bisa diatur itu ya? Mereka sudah atur supaya detaknya itu di kisaran 70 sampai 100. Karena kan riwayatnya saya punya detak nadi belum pernah sampai 60. Saya itu dari gadis dari 43 sampai 58. Detak nadi saya dari gadis itu 40 sampai 58. Jarang sampai 60. Kecuali mungkin lagi marah ya, meningkat jadi 70 ya. Setelah dipasang, saya malah nggak bisa. Kenapa pakai kursi roda? Karena detak nadi saya 280, paling rendahnya. 280 per menit, paling tingginya mungkin dia sekitar 290-an. Jadi 280 dia terus. Dan tidak beraturan. Udah kayak mau gunung meletus. Itulah yang membuat saya lelah, duduk pun lelah, tidur pun lelah, mau berbuat apa-apa pun tidak bisa. Karena tekanannya sampai 280-an segitu ya. Iya. Luar biasa ya. Iya. Saya coba mencek dari berbagai literatur, memang ada sekitar 87% orang yang mengidap penyakit jantung koroner, dan salah satunya itu seperti yang Ibu punya penyakitnya, itu meninggal 87%. Ya, tadi sebelum wawancara ini saya coba melihat bahwa penyakit jantung yang aritmia ini bisa sampai 87% karena
berhentinya detak jantung itu. Nah, tapi saya mendengar ibu bisa lolos dengan ini, apa yang ibu lakukan sebetulnya? Memang aritmia ini cukup berbahaya. Memang sebetulnya dia tidak mematikan, tapi mematikan, begitu kata dokter. Jadi maksudnya gimana? Ambigu kita memang dengan aritmia ini. Karena kenapa? Dia bisa saja bertahan dalam diri seseorang begitu, tapi perbedaannya saya punya itu ada 3. Aritmia kan dia ada tidak beratur begitu, atau melambat. Kalau yang pernah saya alami, dia tidak beratur lambat, tidak beratur cepat, dan dia berhenti. Jadi ada 3, langsung sekaligus. Ada fase di mana dia melambat hingga sampai 30, ada fase di mana dia meninggi hingga sampai tinggi, dan ada fase di mana dia tidak berdetak. Nah inilah yang membahayakan. Jadi mungkin yang Pak Guru searching itu, betul, yang aritmia yang seperti saya alami itu cukup berbahaya. Berbahaya ya? Betul. Ya. Bahkan duduk saja pun kita bisa tiba-tiba dia tidak berdetak, bisa mati. Nah, kenapa saya bisa bertahan? Yang saya lakukan adalah saya hanya berdoa saja, Pak Guru. Hanya berdoa? Betul. Tetap saya melakukan pengobatan, tapi fokus saya adalah berdoa kepada Tuhan Yesus. Seperti yang saya bilang tadi kepada Pak Guru, bahwa ketika dokter menyarankan saya untuk pasang pacemaker, kan saya menolak. Hingga sampai saya harus stroke dulu. Baru saya menerima. Saya mendapat satu pengertian dari Tuhan. Kenapa saya harus stroke dulu ya? Baru saya menerima. Padahal kan saya sudah bertanya sama Tuhan, bagaimana Tuhan? Apakah saya harus terima? Hati saya berkata untuk tidak terima. Tentu kan suara Tuhan itu diberikan kepada kita. Kalau damai di hati kita, tentu itulah suara Tuhan. Ya. Dan akhirnya setelah saya stroke, baru saya menerima pasang pacemaker. Ternyata malah saya jadi pakai kursi roda. Itu saya berpikir bahwa Tuhan sedang membawa saya kepada maksudnya. Saya yang mengobatinya. Jadi kalaupun ini terjadi, saya mau menunjukkan. Karena selama ini kan kalau aku memberitahu orang aku sakit, gak ada yang percaya, Pak. Karena ketika saya pingsan di salah satu tempat, 12 menit kemudian itu tubuh saya udah kembali normal. Tidak ada misalnya kan kelihatan kok wajahmu pucat, tidak ada. Hanya di 7 menit pertama itu saja kita langsung lemah, pucat semua. Kalau ada orang yang melihat pada saat kejadian, dia akan lihat, oh iya dia sakit. Tapi setelah kok 12 menit ini normal lagi. Sehingga orang tidak pernah percaya ketika saya bilang saya sakit. Sakit apa sih? Pasti begitu. Nah, ketika saya bilang saya sembuh, apa sih yang dibilang sembuh? Orang nggak sakit. Nah, saya mendapat pengertian bahwa Tuhan membawa aku harus menjalani ini supaya orang lain lihat, oh Tuhan menyembuhkanku. Jadi sekarang alat pacu jantungnya atau pacemakernya sudah dicabut? Ya, setelah saya mengalami tidak nyaman, bahkan tidak bisa ngapa-ngapain, saya datang ke dokter untuk mencabut. Tapi tidak gampang, Pak Guru. Artinya, saya cabut nih, nggak bisa. Analisa dokter, ketika ini dicabut, saya bisa mati mendadak. Itu sebabnya, dokter yang saya kunjungi, yang 5 orang itu, setelah dipasang, lalu keadaan saya tidak membaik, saya minta dicabut, tidak ada yang mau. Sama sekali tidak ada yang mau mencabut. Ibu bisa mati mendadak ketika ini dicabut. Ini ibu harus adaptasi dulu. Selama 3 bulan pemasangan, dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 8 Januari, Pak Guru, saya 4 kali di apa namanya ya, di setel. Apa namanya bahasa ininya ya, bahasa medisnya itu semacam kayak diperbaiki. Jadi saya nanti datang ke rumah sakit, nanti ada alat, ada koper besar, dimasukkan alat semacam EKG di tubuh saya, lalu ada komputer nanti di depan, dicek, diturunkan nadinya, detaknya. Gimana Ibu Fiona, nyaman? Kira-kira dengan frekuensi sekian nyaman? Saya sudah 3 kali dilakukan seperti itu. Ini nyaman dokter. Nyaman. Setelah selesai, jalan sebentar, sudah tidak nyaman, sudah berdetak lagi. Akhirnya karena seperti itu terus berulang-ulang, saya sudah dibawa ke rumah sakit, berbagai rumah sakit yang memang
spesialis aritmia, dicek begini, nyaman nih Bu, nyaman. Sampai seperti robot saya Pak, dipasang semua alat. Kalau Pak Guru pernah nonton ada layar televisi, tubuh kita dibikin supaya sama dengan robot yang depan. Saya sudah mengalami itu Pak. Dimasukkan, jadi alat baterai yang di sini di matching lah ke komputer mereka. Setelah di matching, ada kode-kodenya mungkin ya, sehingga kelihatan, oh segini nyaman Ibu, nyaman. Ini diatur, mereka mengatur. Dokter mengatur saya dengan alat ini berapa frekuensi detak nadi saya. Hampir kalau tidak salah, saya 5 kali melakukan itu. Kalau saya tidak salah. Dan akhirnya tidak ada satupun menjadi jawaban supaya saya sehat. Saya berdoa, saya bergumul kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan Yesus, saya menganggap penyakit ini memang penyakit yang serius dan berat. Tolong bantu saya supaya saya dapat mencabut alat ini. Karena dengan alat ini saya tidak nyaman, saya malah tidak nyaman. Hidup mati saya dari tangan Tuhan. Akhirnya saya berjumpa lagi sama dokter. Saya tanya, dokter, apa sih penyebab saya detak nadi saya bisa seperti ini? Pemeriksaan tubuh saya kan sudah dilakukan Pak secara general ya. Lalu dokter berkata, memang cukup unik ya Bu. Semua tubuh Ibu bagus. Bahkan jantung Ibu seperti berusia 25 tahun. Ibu kalau lari ini jantung bagus banget katanya. Terus apa penyebab detak nadi saya tidak bagus gitu kan? Dokternya dengan gampang bicara. Ya sudah pencipta Ibu yang taruh. Ibu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat dokter itu bilang seperti itu Pak, saya langsung tunjuk tangan, interupsi dokter. Kalau sudah penciptaku yang sudah taruh, cabut saja. Saya tidak punya hak untuk beralasan atau menyanggah. Ibu bisa mati mendadak loh, tidak apa-apa. Hidup mati saya dari tangan Tuhan. Tetap dokter itu tidak mau cabut Pak. Puji Tuhan oleh pertolongan saudara, salah satu rumah sakit, kita boleh menyebut nama rumah sakitnya? Silakan. Okay. Rumah sakit RSCM ya. Ada dokter Yamin, profesor, yang saya tahu dia nomor 1 untuk aritmia di Indonesia malah. Beliaulah yang berani untuk mencabut. Tapi dengan satu catatan, harus menjalani operasi atau ablasi. Jadi saya dimasukkan alat dari mulut, dari leher, mohon maaf Pak, dari kaki untuk diablasi, dibakar listrik-listriknya tuh semuanya. Saya dibius total 6 jam. Kalau seharusnya saya tidak perlu memerlukan itu sebetulnya. Menurut saya tidak perlu memerlukan itu, tapi karena untuk alat ini dapat dicabut, maka saya harus menerima diperlakukan menjalankan mereka sebutnya bukan operasi ya, tapi ablasi. Efek dari ablasi itu pun saya menghitam loh Pak. Tubuh saya menghitam setiap saya ke gereja. Kok kamu makin hitam gitu ya, banyak orang bilang begitu. Saat mereka bilang begitu saya tenang, tapi di hati saya berkecamuk sebetulnya. Apakah ini efek dari ablasi atau apa gitu ya. Jadi saya masa-masa kelam saya adalah masa-masa menunggu pencabutan pacemaker ini. Jadi berapa lama pacemaker itu ada di tubuh Ibu? Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Berarti sesudah dicabut sampai saat ini apa yang Ibu rasakan? Puji Tuhan semakin baik. Masalah yang saya hadapi setelah dicabut pacemakernya adalah ketika saya makan, selesai makan itu tubuh saya sakit semua, nyeri di bagian punggung, di dada, semua sangat sakit, tidak tertahankan. Tapi saya tidak mengeluh ya, cuma saya berdoa aja sama Tuhan. Tapi saya berobat, pergi ke rumah sakit harapan kita, saya jumpa dengan dokter, kalau tidak salah dokter Dion atau dokter Doni, saya lupa ya Pak. Bapak itu menyarankan saya harus ablasi lagi karena ada listrik di dalam jantung saya yang terlalu banyak. Itu harus dikeluarkan. Caranya dokter tersebut bilang, saya punya jantung, kita off-kan dulu 7 menit. Nanti pakai alat kita tes apa sih penyebab begitu gitu. Nanti setelah itu Ibu Fiona akan bisa bernyanyi, bisa bicara, bisa luas. Karena waktu itu saya jangankan bernyanyi, berbicara aja saya terbata-bata. Tapi saya bilang, oke dokter, saya diskusi dulu sama
keluarga dan saya berdoa dulu. Saya berdoa sama Tuhan. Saya tidak bertanya sama Tuhan, Tuhan, perlukah saya ablasi? Saya tidak begitu lagi, Pak. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya sudah melakukan banyak pengobatan. Dokter menyarankan saya untuk ablasi. Kali ini saya mau berkata tidak. Di dalam namamu, kalau engkau berkata aku sembuh, aku pasti sembuh. Kalau aku harusnya mati, harusnya kemarin-kemarin saya sudah harus mati. Saya bilang begitu. Akhirnya saya putuskan untuk tidak ablasi. Puji Tuhan. Akhirnya saya bisa sampai saat ini. Mungkin barangkali Ibu Fiona bisa menyampaikan sesuatu. Barangkali ada di antara sahabat-sahabat Go Video Ministry yang mengalami penyakit semacam ini. Apa yang mau Ibu bisa kasih share, kasih saran kepada mereka? Baik, terima kasih sahabat Go Video Ministry. Apabila di antara sahabat sekalian ada yang punya penyakit seperti yang pernah saya alami, aritmia, satu hal, jangan takut. Ada Tuhan bersama kita. Memang kalau orang-orang di luar aritmia tidak akan tahu apa yang kita rasakan. Orang akan berpikir bahwa kita sedang mengalami kecemasan. Padahal memang ada sesuatu tubuh kita yang kita tidak mengerti. Saran saya adalah yang pertama tentu kita harus beriman kepada Tuhan. Itu pokoknya. Tidak ada dasar lain selain beriman kepada Yesus yang telah mati bagi kita. Tangannya yang berlubang itulah yang akan memberikan kita kesembuhan. Dan kita juga harus menjaga tubuh kita. Pola makan. Kalau saya sekarang ini setiap bangun tidur saya harus stretching ya. Pagi-pagi saya harus berolahraga, menggerakkan tangan, kaki, badan, dan jalan kaki. Jangan berlari, tidak boleh. Orang yang penyakit aritmia, jangan lari pagi atau lari sore, pokoknya jangan berlari. Cukup berjalan kaki saja dengan teratur, maka kita yakin aritmia itu, detak nadi itu mulai mengikuti dengan gerakan-gerakan tubuh kita. Makan apa saja yang mau dimakan, makan saja, tidak apa-apa. Asal tentu jangan sampai berlebihan ya Pak Guru. Jadi itu saja. Kalau obat, tidak ada obat. Saya punya kesimpulan untuk aritmia tidak ada obatnya. Karena itu kecuali aritmia yang sahabat Go Video Ministry karena efek dari serambi jantung yang bermasalah atau jantung yang bocor, mungkin harus pakai obat. Tapi kalau murni hanya aritmia, jantungnya bagus, tapi dia tidak teratur detaknya, tidak ada obat untuk itu. Percaya saja pada Tuhan, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Luar biasa. Sahabat Go Video Go Ministry, kiranya dari perbincangan kita dengan Ibu Fiona mendapat banyak pemahaman, pengertian, dan menjadi berkat bagi saudara-saudara yang menyaksikan acara podcast Go Video Go Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam edisi yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Halo.